Pak Prabowo Subianto, tolong kaji ulang nih UGM nih. Sama kacau Pak Prabowo. Rektor dekannya cabut-cabutin itu. Membela kejahatan. Kalau Pak Prabowo juga membela kejahatan, artinya Pak Prabowo juga bisa dipidanakan. Saya nggak mau Prabowo dipidanakan. Mendingan kita pidanakan UGM dan Jokowi. Perjuangan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA untuk mengklarifikasi keaslian ijazah Jokowi kepada Universitas Gadjah Mada sebagai kampus yang menerbitkan ijazah itu, tidak berjalan mulus. Pasalnya, selain ada kendala di perjalanan yang membuat TPUA terlambat hingga 4 jam tiba di UGM, juga karena pihak UGM tidak kooperatif dan konsisten, sehingga terjadi ketegangan ketika pihak TPUA akhirnya tetap memaksa melakukan audiensi. Sebab, ketika TPUA masih di perjalanan, UGM hanya mau memundurkan jam audiensi dari pukul 8 ke pukul 9 pagi, sehingga karena pada jam itu yang telah datang adalah pakar telematika Roy Suryo, epidemiolog Fauzia Tias Suma dan pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, maka audiensi dilakukan oleh mereka bertiga. Suasana makin tegang karena meski pihak UGM telah menyepakati bahwa saat audiensi 5 media boleh meliput, ternyata yang diizinkan masuk hanya 3 media. Keributan pun pecah di depan kantor Dekan Fakultas Kehutanan UGM, fakultas yang menerbitkan ijazah Jokowi. Mukanya viralin. Selesai hari ini. Mukanya viralin. Jangan berkepanjangan. Kirim surat permohonan untuk bisa hari ini UGM lebih brigade mobil. Ini satu media UGM lebih brimob. UGM lebih TNI Polri. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kampus UGM. Saking takutnya UGM penjagaannya ini media yang sudah juga ada udah ya. Dua lagi tuh. Dua lagi Pak. Masih dari dalam Bunda Mary Bunda media. Bunda Mary ini media. Bang maju Bang Roman. Ini yang tidak membolehkan nanti siapa? Satu media. Mau diselesain enggak hari ini? Mau diperpanjangan? Saya begitu susah aja begini. Jokowi udah nggak ada. Iya, dia udah bukan apa-apa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo Subianto, hari ini kami berada di kampus UGM. Coba lihat penjagaannya melebihi brigade mobil yang biasa kita aksi. Lebih TNI Polri. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kebohongan. Masukkan satu orang media sesuai dengan kesepakatan komunikasi antara pihak TPUA dengan pihak kampus tidak bisa. Ini media dijaga seperti ini, mau masuk nggak boleh. Apa alasannya tidak boleh? Makanya percis kayak Jokowi itu belangak, dongok. Lebih jelas membuktikan bahwa ijazah aslinya tidak ada. Kalau ada ijazah asli tidak usah kayak Pak Prabowo Subianto, tolong kaji ulang nih UGM nih. Sama kacau Pak Prabowo. Rektor dekannya cabut-cabutin itu. Membela kejahatan. Kalau Pak Prabowo juga membela kejahatan, artinya Pak Prabowo juga bisa dipidanakan. Saya nggak mau Prabowo dipidanakan. Mendingan kita pidanakan UGM dan Jokowi. Mereka ketakutan Pak Prabowo. Ijazah Jokowi terbongkar.
Inilah tugasnya Pak Prabowo hari ini untuk membongkar ijazah palsunya Jokowi. Kami sudah cukup Pak Prabowo. Besok kami akan datang ke rumah Jokowi. Kita akan lihat bagaimana takutnya Jokowi. Hari ini mereka ini yang dibayar oleh negara, seharusnya mereka berterima kasih kepada kita. Kami kemari untuk mengharuskan kembali nama UGM, memperbaiki nama UGM dari kerusakan yang Jokowi buat. Mereka melindungi kejahatan Jokowi. Artinya mereka terlibat, UGM terlibat. Harus Pak Prabowo copot segera dan Jokowi dicopot juga. Kira-kira seperti itu, kami akan tetap berjuang. Pak Prabowo Subianto, saya aktivis 98, dulu berjuang untuk Indonesia lepas dari KKN. Hari ini Jokowi merusak semuanya. Semua katanya negara. Kami marah, kami kecewa. Jokowi sampah negara. Setan. Rektor UGM dan UGM apabila melindungi kejahatan Jokowi, mereka juga sampah negara. Terima kasih. Takbir. Ya, apa yang mau sekalian? Kita mendapat undangan resmi ya. Kita mendapat undangan resmi dari UGM. Tetapi saat ini justru kita tidak diterima oleh UGM itu sendiri. Makanya kami mengimbau kepada pihak UGM bahwa ini adalah undangan balasan resmi. Kita datang ke sini bukan datang langsung menyerobot, tapi kita diundang resmi oleh UGM untuk mendatangi 5 perwakilan. Tapi kenapa kita kemudian tidak mau melayani? Ya, apa yang ditakuti oleh UGM? Sebenarnya ada apa dengan UGM? UGM jangan sampai kehilangan kepercayaan. Ya, silakan Pak. Kita luruskan ya. Dalam undangan UGM, apakah wartawan juga termasuk ini? Ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di dalam sudah ada keterwakilan media? Baru masuk 3. Ya, bukan Gini, Bapak, di dalam jawabannya adalah sudah media terwakilkan apabila Bapaknya masuk. Itu aja jawabannya. Di undangannya ada 5 media, Pak. Di dalam baru 3. Apapun pertanyaan Bapak 2 dijawabnya lagi belum. terwakilkan apabila Bapaknya masuk sesuai dengan undangan. Clear? Dua lagi Pak. Tolong dibantu Pak. Jadi medianya yang mewakili medianya Iya. beliau ini. Iya, benar. Nggak boleh masuk. Itu makanya kami ngasih. Makanya kami ngesu kok yang sah saja ndak boleh sama mamas-mamas ini. Gitu loh. Sama Ibu Mary 2 orang. Kalau sesuai kesepakatan, kalau memang ini sudah diundang, Bisa dipertanggungjawabkan, Pak. langkah bijaknya memang digunakan. Kalau Bapak nggak percaya tanya itu dia. Iya, wajahnya. Nggak bisa begitu. Ibu Mary Jadi tidak salahnya kalau kita memang ada transparansi dan tidak ada permasalahan. Saya pikir tidak ada salahnya kalau satu orang ini, oh dia bukan dia orang jahat, dia meliputi. Bapak disuruh siapa bilang gini? Itu Bapak disuruh siapa? Disuruh Bapak. Oh gitu kita tuntut pimpinannya. Kalau sudah ada kesepakatan, Bapak mau cerita sama kami. Ini HP saya, ini juga. Semuanya ada Bapak, saya bikin semua dari sana. yang penting kesepakatannya dulu. Sudah Pak. Beliau masuk. Iya. Kalau beliau masuk, Oh, ikhlasnya di mana Pak? akan lebih bijak. Kalau Bapak tidak salahnya satu orang ini bisa masuk, yang lain tidak bisa. Kita minta ya. Bapak ada telinga ya? Satu orang ini bisa masuk, saya pikir tidak salah. Iya Pak. Bapak masukin daripada ini yang jelek. Kecuali kalau semuanya masuk, ya memang mengganggu. Tapi kalau terwakili satu orang ini, saya pikir tidak salah. Bagaimana? Satu orang. Silakan masuk. Ini yang sini. Alasannya. Pimpinan. Oh, pimpinan UGM Pak Prabowo. Perintah
pimpinan. Namanya siapa? Namanya siapa yang perintahin? Namanya siapa? Benar. Sama tukang kayu, Kalau kami ini manusia tidak ada aturan, ini paling jumlahnya 10, kami lebih 10, kami lawan bisa menang. Kami laki-laki lebih dari mereka jumlahnya. Tapi karena kami tahu aturan, tahu adab, nggak mengenal kami melalui aturan. Tolong ngabuli kami. Yang kami lawan mau apa nanti kalian? Apa kalian pikir kami orang penakut yang nggak siap tidak pulang? Hah? Kalau kami lawan, kami dobrak lebih banyak jumlah kami. Dan kami bukan orang yang takut untuk tidak pulang. Itu aja. Tapi kami tahu adab, tahu aturan. Kalau kita mau nekat-nekatan, kita lebih nekat loh Pak. Medianya 5. Katanya sudah ada 3 perwakilan. 3, masih 2 seharusnya. Di undangan 5 orang wartawan. Ya perwakilan TPUA-nya, Pak. Kesepakatannya mana, Pak? Tidak punya solusi. Kesepakatannya 5. Tapi Iya. saya rasa kalau ditambah 1 lagi. Kenapa alasannya beliau ini kenapa nggak boleh? Iya, kenapa nggak boleh? Kenapa gitu? Jawab. Kenapa Bapak ini nggak boleh jawab? Bapak ketuanya paling kacamata. Woi, Bapak kacamata. Bapak kaca, seperti itu. Kenapa Pak Yusuf? Kesepakatan, enggak pertanyaan kesepakatannya 5, tapi kok yang diizinkan 3. Nah, itu makanya kenapa? Makanya setiap mereka ngomong nih. Pengen tahu ngomong apa? Ayo ngomong Bang, maju ngomong. Tidak ada salahnya kalau 1 ditambah lagi jadi 4. Ya, kasih Itulah aja, Pak. kesepakatannya jadi 5, sekarang jadi 4. Pak Yusuf jawab tuh, kenapa nggak bisa jawab? Jawab, Pak Yusuf. Bang, merasa ada adeknya kan? Bang, maju aja Bang. Udah, kasih jalan. Dua lagi masuk. Kasih jalan. Ayo Pak. Masuk. Iya, satu. Dari tadi juga kita Pokok ya. Kasih ya Pak ya. Stop. Ya. Ayo boleh diantar.